Menghakimi sesama manusia. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Mungkin banyak dari Anda yang tidak menyadari bahwa di Indonesia, tanggal 1 Maret adalah termasuk sebagai salah satu tanggal yang penting dan bersejarah, yaitu Hari Kehakiman Nasional. Sebagai peringatan tentang usaha kekuasaan kehakiman Indonesia mandiri dan terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Namun kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan perihal menghakimi menurut pandangan Alkitab. Sebenarnya, Alkitab adalah kitab pertama dan tertua yang menuliskan mengenai hakim dan menghakimi. Kata hakim, atau dalam bahasa Ibrani-nya Safat, pertama kali digunakan di dalam Kejadian 16 ayat 5, yang menunjukkan peran Tuhan sebagai pribadi yang menghakimi, memerintah, menghukum, dan memutuskan perselisihan. Bukan hanya itu, Alkitab juga mencatat saran Yitro kepada Musa di Keluaran 18 ayat 13-27 tentang sistem lembaga peradilan berjenjang yang pertama kali di dunia, yang sampai hari ini masih diterapkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Namun Alkitab juga memuat pesan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 1, yaitu jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Maksud ayat ini bukanlah berarti Tuhan Yesus tidak mau kita tidak mempedulikan kesalahan orang lain atau tutup mata terhadap terjadinya kejahatan di sekitar kita. Tuhan Yesus juga sama sekali tidak menentang lembaga peradilan dan jabatan hakim. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kita tidak boleh menggunakan standar ganda dalam menilai orang lain. Misalnya, kita menilai kesalahan kita sebagai sesuatu yang enteng atau ringan, sementara kesalahan orang lain kita pandang sebagai sesuatu yang berat, atau dapat juga dalam bentuk pemberian pengecualian tertentu jika yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kita hormati atau sayangi. Larangan menghakimi sesama kita bermakna bahwa jangan ada sifat kemunafikan dalam hubungan antara sesama kita. Sebab sesungguhnya ketika kita menghakimi sesama kita, maka kita sendiri sedang membuka peluang untuk dihakimi oleh orang lain. Di saat kita kritis menilai orang lain, maka orang lain pun akan mempertanyakan secara kritis apakah kita sudah menghidupi nilai tersebut. Alkitab justru mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia harusnya dilandasi oleh sikap saling menasihati dan membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Dan ditujukan bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan menjatuhkannya. Ingatlah, saat ada saudara kita yang melakukan kesalahan, janganlah kita menghakiminya. Tunjukkanlah ketulusan kita untuk mengasihi dan membawanya kembali ke jalan yang benar dengan cara menasihati dan membangunnya. Sikap menghakimi hanya akan melahirkan kebencian dan pertengkaran di antara kita. Tetapi kasih yang tulus membawa pemulihan bagi mereka yang terhilang. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 50 ayat 6.